Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari mengenai macam-macam analisis statistika, parametrik yang akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengetahuan dasar dari pengujian hipotesis ini. Jadi di sini kita akan mempelajari apa itu hipotesis, kita membahas definisi dari hipotesis itu, kemudian istilah-istilah yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis itu. Kita juga akan mempelajari langkah-langkah pengujian hipotesis secara umum. Kita akan pelajarin di materi kali ini. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari hipotesis itu. Mungkin Anda sudah sering mendengar pengertian dari hipotesis itu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan sementara terhadap suatu masalah yang perlu diuji kebenarannya atau yang perlu diuji lebih lanjut. Jadi sebuah hipotesis bisa benar, bisa tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Di mana prosedur yang dilakukan untuk memutuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak itu disebut dengan pengujian hipotesis. Nah, secara umum sebenarnya tujuan dari pengujian hipotesis itu adalah untuk menetapkan apakah sebuah dugaan mengenai sebuah fenomena itu didukung sejumlah bukti kuat, di mana bukti-bukti itu diperoleh dari sampel yang kita ambil dari populasinya. Adapun hipotesis ini ada beberapa macam. Yang pertama itu disebut dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus diuji. Apakah pernyataan itu bisa diterima atau harus ditolak. Jadi dalam sebuah penelitian itu biasanya ada yang disebut dengan rumusan masalah penelitian. Nah, jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian yang telah diajukan itu disebut dengan hipotesis penelitian. Kemudian, jenis hipotesis yang kedua itu disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu bisa kita definisikan sebagai pernyataan mengenai nilai sebenarnya suatu parameter, atau bisa juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai bentuk suatu distribusi variabel acak. Atau ringkasnya, hipotesis statistik ini adalah pernyataan yang dinyatakan dengan simbol statistik agar dapat diuji dengan menggunakan alat statistik atau metode-metode statistika. Jadi, agar bisa kita lakukan analisis menggunakan metode-metode statistika, maka hipotesis penelitian itu perlu kita terjemahkan dalam bentuk simbol-simbol statistik. Maka dia disebut dengan hipotesis statistik. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bentuk dari hipotesis statistik ini. Hipotesis statistik ini dilambangkan dengan H0, yaitu merupakan hipotesis 0. Kemudian lawannya yaitu disebut dengan H1, atau ada juga yang menyimbolkannya dengan HA, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini selalu bersama-sama karena dia berpasangan dengan bentuknya itu bermacam-macam ya, tergantung dari bunyi hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan atau kita bisa mengubah bunyi dari hipotesis penelitian itu menjadi hipotesis statistik? Perlu kita pahamin terlebih dahulu konsep dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini ya. Di mana pernyataan dalam hipotesis 0 itu adalah pernyataan yang meniadakan atau pernyataan yang berbunyi sebaliknya dari dugaan. Sedangkan dalam hipotesis alternatif dia berisi pernyataan mengenai dugaannya. Jadi, yang mencerminkan hipotesis penelitian itu adalah H1, kecuali apabila hipotesis penelitian itu mengisyaratkan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Maka yang mencerminkan hipotesis penelitian itu adalah H0 dan H1-nya bertanda sebaliknya, yaitu tidak sama dengan, kurang dari,
atau lebih dari. Jadi, bunyi dari hipotesis penelitian itu kita simpan di H1, tetapi ada pengecualiannya, yaitu apabila bunyi dari hipotesis penelitian itu mengandung makna sama dengan, yaitu apakah tandanya sama dengan maupun yang kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, maka justru bunyi dari hipotesis penelitian atau dugaannya itu kita simpan di H0. Kemudian kita akan mempelajari bentuk dari hipotesis statistik ini. Kita misalkan parameter yang akan kita uji itu di sini disimbolkan dengan theta. Maka bentuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya itu di sini ada 3 bentuk. Yang pertama itu disebut dengan uji dua pihak. Disebut dengan uji dua pihak itu terlihat di tanda H1-nya, yaitu tandanya itu tidak sama dengan. Jadi bentuk untuk uji dua pihak itu adalah H0 titik 2 theta sama dengan theta 0 melawan H1 titik 2 theta tidak sama dengan theta 0. Theta ini adalah parameternya. Parameter ini kita bisa ganti nanti tergantung dari analisis yang akan kita lakukan nanti. Apakah kita akan melakukan pengujian hipotesis terhadap rata-rata, maka theta ini kita ganti dengan mu, sedangkan jika yang kita analisis adalah simpangan bakunya, maka kita ganti theta ini dengan sigma. Kemudian jika kita ingin menganalisis mengenai variansnya, maka theta ini kita ganti dengan sigma kuadrat. Kemudian jika kita akan menguji hipotesis mengenai proporsi, maka theta kita ganti dengan pi. Jika kita akan menganalisis mengenai hubungan atau korelasi, maka theta ini kita ganti dengan rho. Kemudian jika kita akan menganalisis mengenai pengaruh, maka theta itu kita ganti dengan beta. Jadi ini nanti kita ganti theta ini dengan simbol-simbol ini ya. Sedangkan theta 0 ini adalah nilai dugaannya. Jadi theta ini adalah berupa angka atau bilangan yang diduganya. Kemudian bentuk hipotesis statistik yang kedua yaitu disebut dengan uji satu pihak kanan, di mana H0-nya titik 2 theta sama dengan theta 0 melawan H1 titik 2 theta lebih besar dari theta 0. Jadi untuk yang uji satu pihak kanan itu ditandai di H1-nya itu tanda lebih besar. Jadi jika lebih besar maka dia disebut dengan uji satu pihak kanan. Kemudian bentuk hipotesis statistik yang ketiga itu disebut dengan uji satu pihak kiri, yaitu H0 titik 2 theta sama dengan theta 0 melawan H1 titik 2 theta lebih kecil dari theta 0. Ya, untuk yang satu pihak kiri di H1-nya tandanya itu lebih kecil. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada beberapa pernyataan di mana kita akan mencoba untuk menentukan bentuk hipotesis statistiknya dari kelima pernyataan ini ya. Jadi pernyataan ini dalam penelitian maka dia disebut dengan hipotesis penelitiannya ya. Pernyataan yang pertama yaitu, jadi bunyi hipotesis penelitiannya itu adalah rata-rata IPK mahasiswa lebih besar dari 3,0. Jadi ada dugaan bahwa rata-rata IPK mahasiswa itu lebih besar dari 3,0 ya. Di sini kita diminta untuk menentukan bentuk hipotesis statistiknya. Di sini yang kita uji itu adalah rata-ratanya. Maka simbolnya tadi rata-rata itu adalah, kita lihat yang tadi ya. Kita lihat untuk rata-rata itu disimbolkan dengan mu. Kemudian di sini tanda lebih besar. Kalau lebih besar itu dia tidak mengandung makna sama dengan, maka bunyi dari hipotesis penelitian ini kita akan simpan di H1 ya. Sedangkan nilai theta 0 ini kita ganti dengan nilai dugaannya. Yaitu di sini nilai dugaannya itu adalah 3,0. Maka untuk pernyataan yang pertama itu bentuk hipotesis statistiknya itu adalah merupakan uji satu pihak kanan. Karena tuh H1-nya itu adalah tanda lebih besar ya. Di mana theta 0-nya kita ganti dengan 3,0. Ya, jadi bentuk hipotesis statistik untuk uji satu pihak kanan itu yaitu H0 titik 2 mu sama dengan 3,0 melawan H1-nya
Titik 2, mu lebih besar dari 3,0. Selanjutnya pernyataan yang kedua atau hipotesis penelitian yang kedua yaitu rata-rata berat isi kaleng mentega tidak sama dengan yang dinyatakan pabrik yaitu 5 kg. Di sini yang kita analisis itu rata-rata, maka simbolnya adalah mu. Kemudian pernyataan ini kita perhatikan ini tidak sama dengan. Jadi di sini artinya ini tidak ada makna sama dengan, maka bisa kita simpulkan bahwa bunyi dari dugaan ini atau hipotesis penelitian ini akan kita simpan di H1. Kemudian untuk theta nolnya itu adalah 5 kilo. Maka bisa kita simpulkan bahwa bentuk hipotesis statistiknya itu merupakan uji dua pihak. Karena pernyataan itu mengandung tanda tidak sama dengan ya. Maka hipotesis statistik yang kita bentuk itu adalah H0,2 mu sama dengan 5 kg. Sedangkan H1-nya titik 2 mu tidak sama dengan 5 kg. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga yaitu rata-rata banyaknya klaim asuransi berbeda dengan 3.760 orang. Di sini analisisnya itu adalah rata-rata, maka kita gunakan simbol mu. Kemudian di sini maknanya itu adalah berbeda. Ya, berbeda berarti ya tandanya itu tidak sama dengan. Artinya bunyi dari pernyataan ini itu kita simpan di H1. Yaitu tandanya nanti tidak sama dengan ya. Kemudian theta nolnya kita ganti dengan 3.760 ya. Maka untuk pernyataan C itu bisa kita simpulkan bahwa hipotesis statistiknya itu adalah merupakan uji dua pihak. Di mana bentuk hipotesis statistiknya yaitu H0,2 mu sama dengan 3.760 orang melawan H1-nya titik 2 mu tidak sama dengan 3.760 orang. Kemudian pernyataan keempat, rata-rata penurunan berat badan bagi mereka yang mengikuti program diet kurang dari sama dengan 5 kg. Yang akan kita analisis rata-rata, maka simbolnya mu. Kemudian di sini ada pernyataan ini kurang dari sama dengan, berarti mengandung makna sama dengan. Karena dia mengandung makna sama dengan, maka pernyataan ini kita simpan di H0. Kemudian theta nolnya kita ganti dengan 5 kg ya. Maka bisa kita buatkan bentuk hipotesis statistik dari pernyataan keempat ini ya. Bentuknya seperti ini. H0,2 mu tadi tandanya itu kurang dari sama dengan, karena tadi pernyataan dalam hipotesis penelitian tadi ya atau dugaannya itu kita simpan di H0, yaitu tandanya kurang dari sama dengan 5 kg. Maka lawannya H1-nya itu adalah titik 2 mu, lawan dari kecil berarti tandanya ini lebih besar dari 5 kg. Karena tanda di H1-nya ini adalah lebih besar, maka ini merupakan uji satu pihak kanan. Kita lihat contoh yang terakhir. Variansi banyaknya klaim asuransi kurang dari 78. Karena kita akan menganalisis mengenai variansnya, maka simbol yang kita gunakan adalah sigma kuadrat. Ini simbolnya ya. Kemudian kita lihat tandanya di sini kurang dari, dia tidak mengandung makna sama dengan, maka dugaan pernyataan ini kita simpan di H1, di mana jika tandanya itu kurang dari, maka merupakan uji satu pihak kiri dan theta nolnya itu adalah 78 orang. Maka bentuk hipotesis statistiknya itu adalah H0,2 sigma kuadrat sama dengan 78 orang. Lawan H1-nya titik 2 sigma kuadrat lebih kecil dari 78 orang. Ya, demikian cara mengubah hipotesis penelitian atau dugaan menjadi hipotesis statistiknya ya. Kita ketahui bahwa kesimpulan dalam pengujian hipotesis ini ada dua kemungkinan, yaitu kita bisa menolak atau kita bisa menerima hipotesis. Di mana menolak hipotesis itu berarti
bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian itu jauh berbeda dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis yang diajukan. Sedangkan menerima hipotesis itu artinya bahwa bukti yang ada mendukung dugaannya atau hipotesis itu ya. Di mana dalam melakukan pengambilan kesimpulan pada pengujian hipotesis ini ada dua tipe kesalahan ya. Yang pertama itu disebut dengan kesalahan tipe 1 atau disimbolkan dengan alfa ya. Atau disebut juga dengan taraf nyata, atau ada juga yang menyebutnya dengan tingkat signifikansi. Di mana alfa ini adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu disebut dengan kesalahan tipe kedua atau disimbolkan dengan beta. Beta ini adalah peluang menerima H0 padahal H0 salah. Jadi kesalahan tipe 1 itu tadi alfa itu disebut dengan kesalahan negatif. Sedangkan kesalahan tipe kedua itu disebut dengan kesalahan positif. Kesalahan tipe pertama itu kondisinya yaitu seperti ini ya. Jadi keadaan sebenarnya itu padahal H0-nya itu benar. Tetapi kesimpulan yang kita ambil itu justru kita menolak H0. Jadi H0-nya benar tapi kita tolak, maka kita melakukan kesalahan ya. Begitu juga dengan kesalahan tipe kedua ya, yaitu keadaan sebenarnya H0 ini salah. Tapi dalam membuat kesimpulan kita menerima H0, maka kita disebut melakukan kesalahan. Di sini disebut dengan kesalahan tipe kedua. Dalam hal ini yang perlu kita kendalikan itu adalah tipe kesalahan pertama, yaitu alfanya ya, atau kesalahan negatifnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah pengujian hipotesisnya ya. Dalam statistika itu yang pertama kita harus menentukan bentuk hipotesis yang akan kita uji, yaitu kita harus menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Apakah berupa uji dua pihak, apakah satu pihak kanan atau satu pihak kiri ya. Kemudian langkah kedua yaitu tentukan statistik uji yang akan digunakan. Apakah nanti uji Z, uji T, ataukah uji F, ataukah uji C kuadrat. Bagaimana bentuk statistik uji yang akan kita gunakan ini nanti akan kita bahas di pengujian hipotesis selanjutnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tentukan tingkat signifikansinya, yaitu alfanya ya, atau taraf nyatanya. Biasanya tingkat signifikansi yang bisa kita gunakan itu bisa 1%, 5%, atau 10% ya. Kemudian langkah keempat yaitu tentukan kriteria uji. Di mana kriteria uji ini kita harus menentukan titik kritisnya dan daerah kritisnya, atau disebut dengan daerah penolakan ya. Titik kritis ini merupakan titik batas antara daerah penerimaan dan daerah penolakan H0. Jadi titik kritis ini adalah nilai yang kita peroleh dari tabel distribusi peluangnya yang sudah dipelajarin pada materi distribusi peluang kontinu. Jadi nanti titik kritis ini bisa nilai tabel Z, bisa nilai tabel T, nilai tabel F, atau nilai tabel C kuadrat. Dan titik kritis ini kita peroleh berdasarkan alfa yang sudah kita pilih di langkah ketiga ini ya. Bentuk kriteria uji ini tergantung dari bentuk hipotesis statistik yang akan kita uji, yang sudah kita tentukan tadi. Jika bentuk hipotesis statistiknya itu adalah uji dua pihak, maka bentuk kriteria ujinya seperti ini ya. Jadi ada dua daerah penolakan ya kalau untuk yang dua pihak ini. Di mana nilai 0 ini harusnya di tengah-tengah sini ya. Karena dia simetris, 0 ini tengah-tengah ya. Ini ada kesalahan sedikit ya. Yang disebut dengan titik kritis ini adalah nilai tabel yang kita peroleh berdasarkan alfanya dan biasanya berdasarkan derajat bebasnya ya. Dimana jika kita menggunakan uji T, maka kita akan memperoleh nilai T tabel ya. Dimana kalau uji dua pihak, maka yang di sebelah kiri 0 itu adalah min nilai T tabelnya sekian gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan 0 ini positif T tabelnya ya. Jika kita menggunakan tabel Z, maka kita akan peroleh Z tabel, yaitu min Z tabel, yang sebelah kanannya nilai Z tabel. Kemudian jika bentuk hipotesis kita itu adalah
uji satu pihak kiri, maka kriteria ujinya berbentuk seperti ini. Yaitu daerah yang diaksirnya itu hanya ada satu, di mana yang diaksir itu adalah sebelah kirinya ya. Jadi ini nilai 0 tepat di tengah-tengah ya, yang ini yang betulnya ya. Kemudian ini titik kritisnya yaitu nilai tabelnya. Nilai min T tabel ini tepat di garis ini ya, titik kritis ini ya, yaitu titik kritis ini tadi adalah daerah yang membatasi antara daerah penolakan dengan daerah penerimaan. Bentuk kriteria uji yang ketiga yaitu jika bentuk hipotesis statistiknya itu adalah uji satu pihak kanan, maka kriteria ujinya bentuknya seperti ini, yaitu daerah penolakannya yang diaksir itu di sebelah kanan, nilai T tabelnya ya. Jadi nilai T tabelnya itu tepat di garis batas ini ya. Itu bentuk kriteria ujinya. Kemudian kita lihat bagaimana membentuk kriteria ujinya dari contoh yang ini tadi ya. Dari bentuk hipotesis yang sudah kita buat tadi, yang nomor A, kita buatkan bentuk kriteria ujinya ya. Misalnya kita peroleh nilai tabel kita itu adalah sebesar 1,330 ya. Misalnya aja ini ya. Ini hasil dari melihat tabel distribusi peluang ya. Maka bentuk kriteria uji untuk uji satu pihak kanan ya. Maka bentuknya itu adalah daerah yang diaksirnya itu adalah yang di sebelah kanan. Dan nilai tabelnya itu merupakan batas dari daerah penolakan dan daerah penerimaan. Yaitu nilainya itu 1,330 itu tepat berada di sini ya. Kemudian untuk bagian yang B, itu dia merupakan uji dua pihak, maka bentuk kriteria ujinya seperti ini. Ada dua daerah yang diaksir ya, yaitu daerah penolakannya ada dua. Nilai nolnya harusnya tepat di tengah-tengah ini ya. Kemudian nilai yang berada di sebelah kiri 0 itu berarti nilainya itu min 1,330. Jadi tepat berada di garis ini ya, disimpannya ya. Begitu juga yang kanan, titik kritis ini nilainya itu adalah 1,330. Dan untuk yang bagian C, D, dan E-nya bisa Anda buatkan bentuk kriteria ujinya ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu setelah kita membuatkan bentuk kriteria ujinya, kita bandingkan nilai titik kritis dengan nilai statistik ujinya. Jadi kita bandingkan nilai titik kritis dari langkah keempat ini dengan nilai statistik ujinya hasil dari langkah kedua ini. Kita bandingkan. Nah, jika nilai statistik uji itu berada di daerah kritis atau di daerah penolakan, maka H0 ditolak. Jika berada di daerah penerimaan, maka H0 diterima. Maka langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita lanjutkan dengan mengambil kesimpulan. Demikian langkah-langkah pengujian hipotesis. Demikian materi kita mengenai dasar-dasar dalam pengujian hipotesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.